Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Al-Hadis Kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita mengetahui bahwa fondasi dari agama kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, dan rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Salah satu di antara faidah, keutamaan, keistimewaan dari kalimat tauhid ini adalah bila difahami secara benar, diyakini dan diaplikasikan, maka salah satu di antara faedah agung dari kalimat tauhid adalah terhapusnya seluruh dosa yang kecil ataupun yang besar, sebanyak apapun itu dosa, walaupun dosa itu memenuhi langit atau sebanyak buih di lautan, bisa terhapus dengan kalimat tauhid. Ketika turun salah satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman di ayat itu, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, bagi mereka akan memperoleh keamanan, aman dari azab Allah, dunia, alam kubur, akhirat, kecil ataupun besar, wa hum muhtadun, dan mereka akan memperoleh hidayah. Jadi ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat, merasa seluruh sahabat terancam oleh ayat ini. Kenapa? Karena salah faham. Mereka memahami ayat ini secara salah karena mereka kira kezaliman dalam ayat ini adalah zalim kepada sesama manusia. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan perbuatan zalim, mereka akan memperoleh keamanan dari azab Allah. Maknanya kalau imannya masih bercampur zalim, akan terkena azab. Dan mereka memahami semua mereka pasti pernah berbuat zalim ke diri sendiri atau ke orang lain, ke sesama manusia. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah." Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim kepada diri sendiri? Tidak semua perbuatan dosa kamu zalim. Gibah zalim kepada orang, berdusta zalim kepada orang, apalagi menyakiti orang. Kalau begitu semua kita tidak aman dari murka dan azab Allah. Pasti terkena azab. Sesoleh apapun pasti ada kezaliman. Apa kata Nabi SAW? "Laisal amru kama tadhunnun. Alam tasma'u qawla Allah azza wa jalla la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim." Ayat ini tidaklah seperti yang kalian fahami.
Tidakkah kalian pernah dengar firman Allah yang menyatakan la tusyrik billah, jangan kamu musyrik kepada Allah, karena musyrik itu sebuah kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu zalim dalam ayat tadi maksudnya adalah syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk imannya dengan syirik, dia akan dapat keamanan. Aman dari murka dan azab Allah. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Maka seluruh dosa selain syirik bisa terampuni oleh kehebatan tauhid. Inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik akan diampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Para ulama di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan ayat ini bagi yang tidak tobat. Kalau orang berbuat syirik tidak tobat terbawa mati, ini dosa syirik tidak akan terampuni. Tapi kalau sebelum matinya tobat dari syirik, ya pasti diampuni. Para sahabat itu orang-orang musyrik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang musyrik tadinya. Tapi tobat setelah masuk Islam diampuni. Tapi kalau tidak tobat tidak akan diampuni. Kalau dosa syirik ini terbawa mati. Adapun dosa selain syirik walaupun terbawa mati bisa diampuni. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Salah satu di antaranya adalah tauhid. Mengesahkan Allah dalam beribadah, difahami kalimat tauhid, ditanamkan sedalam mungkin dalam dirinya, lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi tauhid ini menghapus banyak dosa. Dan ini terungkap dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya salah satu hadis kursi. Hadis kursi ini panjang, tapi kita akan ambil satu kalimat saja yang ada kaitan dengan materi kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi ini, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hai Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan dosa sepenuh bumi, bumi ini penuh dengan dosa kita. Kemudian engkau menemui aku di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tidak musyrik, alias tauhidnya tetap terjaga. Niscaya aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini hadis yang pertama, bahwa tauhid bisa menghapus dosa sebesar atau sebanyak apapun itu dosa. Kedua, Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi alimni kalimatan adhkuruka biha. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat saja, khusus untukku, yang aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa kurang puas dengan jawaban ini karena dia ingin kalimat ini khusus untuk dirinya. Lalu dia berkata, ya Rabbi, kullun nas yaqulunahu. Wahai Allah, semua manusia, kullu ibadah, semua hamba-hamba mengatakan la ilaha illallah. Tidak khusus untuk semua orang bisa mengatakan la ilaha illallah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma 'alaiha
wudi'a fi kiffatin wa la ilaha illallah wudi'a fi kiffatin lamanat ilaihi kalimatul la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya bumi yang 7 beserta isinya dan bumi yang 7 lapis bersama isinya diletakkan di salah satu daun timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang satunya lagi lalu ditimbang, niscaya akan lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Hebatnya kalimat tauhid la ilaha illallah, beratnya bisa mengalahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa maknanya? Maknanya kita kan semua amal ibadah yang kita lakukan nanti ditimbang. Kita sering beribadah tapi sering juga berbuat dosa. Kita sering mengamalkan amalan-amalan yang dijanjikan surga, tapi sering terjerumus kepada amalan buruk yang diancam dengan neraka. Jadi kita ke surga apa ke neraka? Nanti ditimbang. Pahala dari ibadah segimana, dosa dari perbuatan maksiat segimana, lalu ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada, tapi lebih ringan, lebih berat kepada pahala, maka dia akan berada dalam kehidupan yang senang, yang gembira, yang bahagia. Dalam ayat ini fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Tapi wa amma man khaffat mawazin, siapa yang ringan kebaikannya, lebih besar, lebih berat ke dosa, lebih banyak dosa, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Dia akan diazab sesuai dengan saldo dosa yang ada setelah dikalkulasikan dengan pahala. Nah, pahala yang dilahirkan dari kalimat tauhid beratnya luar biasa, mengalahkan berat langit dan bumi. Seandainya dosa kita seberat langit yang 7 dan bumi yang 7, bisa terkalahkan, terhapus oleh beratnya aplikasi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah maka tak ada zikir yang lebih utama dibanding la ilaha illallah. Maka ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, walaupun kalimat ini tidak khusus untuk dirinya, tapi untuk semua umatnya yang taat kepadanya. Tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Sebab kalimat tauhid ini bila diyakini maknanya, ditanamkan sedalam mungkin di dalam hatinya, diaplikasikan dalam kehidupannya, selain melahirkan pahala yang sangat besar dan banyak, juga menghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Sampai hadis tadi, hadis kursi menyatakan walaupun dosanya sepenuh bumi, asal bertauhid kepada Allah, Allah akan datangi dia dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Seandainya langit dan 7, bumi dan 7 beserta isinya ditimbang dengan kalimat tauhid, niscaya lebih berat kepada kalimat tauhid. Inilah hebatnya dan dahsyatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Apabila dihayati, diyakini kebenarnya dan diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga terberantaslah seluruh unsur syirik baik besar ataupun kecil, maka ini bisa menghantarkan orang yang memilikinya kepada puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang kalimat tauhid bisa menghapus dosa yang banyak adalah hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu itu tipis kecil. Bersabda Rasulullah SAW, Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah hendak membebaskan salah seorang lelaki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu diletakkan di hadapan orang ini 99 jilid buku berisi daftar dosa dan kesalahan orang itu. Satu jilidnya sejauh mata memandang. Bayangkan bukunya besar, isinya daftar kesalahan ada 99. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui dosa-dosamu di hari itu seperti yang tertulis di dalam buku ini? Dia menjawab, "Bala ya Rabbi." Apakah malaikat pencatatku berbuat zalim kepadamu? Ada dosa yang tidak dilakukan tapi ada catatannya? Dijawab, tidak. Alaka udhrun au hasanah, apakah kamu punya uzur yang bisa menghapus dosa ini, atau ada kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Karena kebaikan itu menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ini 99 jilid buku berisi daftar kesalahan. Ada enggak amal baikmu yang bisa menghapus ini? Dijawab tidak. Apa kata Allah? Bala. Innalaka indana hasanah. Ya, menurut kami engkau memiliki satu kebaikan yang bisa menghapus semua dosa itu. Dikeluarkanlah bitaqah, kartu fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalamnya ada tertulis kalimatus syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Orang itu bertanya, Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilat? Ya Allah, apa artinya satu kartu dengan 99 jilid buku tadi? Allah menyatakan annaka la tudlamul yaum. Kamu tidak akan dizalimi pada hari ini, akan dihisab secara adil. Diletakkanlah 99 jilid buku ini di satu daun timbangan, dan kartu yang kecil dan tipis tapi berisi la ilaha illallah itu diletakkan di daun timbangan yang lain, lalu ditimbang. Apa yang terjadi? Fatashatis sijilat wa thaqulatil bitaqah. Beratlah kartu dan ringanlah 99 jilid buku tersebut. Akhirnya orang itu diampuni dosanya karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Coba lihat betapa hebatnya, dahsyatnya kalimat tauhid. Bisa menghapus dosa yang terdaftar di dalam 99 jilid buku. Satu jilid itu sejauh mata memandang. Bisa menghapus dosa yang sebanding dengan beratnya langit dan bumi yang 7 lapis. Bisa menghapus dosa yang memenuhi seluruh bumi. Ini menunjukkan kedahsyatan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, pelajari kalimat tauhid secara benar. Fahami, jangan sampai keliru memahaminya,
tanamkan semendalam mungkin dalam jiwa kita, aplikasikan, jangan tercampuri syirik baik besar ataupun kecil. Ada syirik besar contohnya meminta, berdoa, beribadah, rukuk, sujud kepada selain Allah, dan syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur, termasuk khurafat, termasuk percaya kepada pedukunan, kepada ramalan. Itu merupakan syirik yang bisa menggerogoti dan merusak kalimat tauhid kita, sehingga kita tidak akan aman dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka jaga tauhid, fahami secara benar, aplikasikan dalam kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam kelompok ahli tauhid yang bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita aman dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma shfi مرضاهم وارحم موتاهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين وانصرهم على اليهود المعتلين المبتلين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya